Halo, selamat datang di Kongko United TV. I'm United, we're all United. Kembali lagi kita mengupdate ya breaking news kemarin malam ya pada saat gue lagi live streaming main Dota. Ternyata kita memberikan tawaran ketiga dan katanya sih kemarin itu tawaran final untuk Mason Mount. Ya kita nggak mau bertele-tele, kita mau deal cepet ya, mau cepet selesai saga transfer Mason Mount. Kita memberikan tawaran kemarin 50 juta pound sterling plus 5 juta pound sterling ya, dan add-on total paketnya berarti 55. Tawaran kedua ya itu kemarin itu kita nawarin 45 juta pound sterling plus 5 juta pound sterling. Berarti bedanya sekitar 5 juta pound sterling di cash awal ya, cash awal. Dan ternyata tawaran kedua itu sebenarnya ditolak kan sama Chelsea dan di counter. Di counter 60 juta pound sterling plus 7 juta pound sterling ya. Jadi sekitar 45 total 55 50 sama 67 ya. Bedanya sekitar berapa tuh? Sekitar 17 ya, bedanya sekitar 17. Terus kita tambahin 5, berarti 55 sama 67 ya, 55 sama 67 beda 12 lah, masih beda 12. Oke, dan ini gue pikir ya bisa deal karena Romano ada ngomong ya, Romano ada ngomong bahwa ini sebenarnya 60 juta sampai 65 juta itu bisa deal gitu loh untuk Mason Mount. Ya gue pikir ya kita 55 juta paketnya ya kan 60 juta ya itu udah dekat banget tuh harusnya sih bisa deal. Tapi ternyata pagi ini breaking news lagi ya, ini gue lihat David Onstein punya ini bahwa gue gedein dikit, em, ditolak. Tawaran ketiga dan final kita itu ditolak 50 juta plus 5-nya ditolak. Di counter lagi 58 juta plus 7 juta pound sterling. Artinya apa? Dia cuma turun 2 juta dari counter pertama ya, 60 plus 7 jadi 58 plus 7. Berarti totalnya ini 65 ya, beda 10 juta pound sterling. Dan kelihatannya kalau lu udah lihat begini, cuma turun 2 juta doang, dia saklek nggak mau turunin harga di bawah 60 juta. Ya, walaupun ya si Mason Mount juga udah force transfer ya. Mason Mount masih saklek pengen pindah ke Manchester United, masih saklek dia dia mau bergabung di proyeknya Ten Hag gitu loh. Ya. Dan sampai per detik ini pun dia masih bilang ke Chelsea bahwa dia nggak akan perpanjang kontrak. Ya. Berarti ini udah kelihatan banget bahwa ya percuma sih lu mau coba juga percuma ya, jangan bilang ya oh yang penting nyoba nawar. Bullshit lah, benar nggak ya kan? Pertama aja 40 juta ditawar, benar nggak? Ya kan? Sekarang berarti udah kelihatan ini, udah kelihatan. Di bawah 60 ini menurut gue jadi impossible sih. Impossible untuk Chelsea jual. Ya, jadi dia masih gambling bahwa kalau seandainya ini transfer gagal, Mason Mount mau perpanjang kontrak di Chelsea. Menurut gue sih ini apa yang terjadi sih jujur aja sih. Kenapa dia saklek? Ya, secara pribadi ya, kalau kita sampai bayar di atas 60 juta ke atas, ini kita dibego-begoin sih jujur aja sih. Ya kalian pasti setuju lah ya. Nggak tahu sih ya kalau fans channel sebelah ya, Positive Fibers gue nggak tahu deh ya. Tapi serius deh. Ya ini menurut gue sih kita udah harus walk away dari deal ini. Dan apa plan B-nya? Ini paling penting. Plan B-nya apa John Murtad? Ya, karena gue nggak melihat ini bisa deal gitu loh. Ya, kalau deal pun kita ngalah jadi 60 juta. Ya, dan inilah kenapa kita selalu bayar mahal untuk pemain karena ya gitu. John Murtad nggak bisa kerja, nggak bisa kerja dia tuh. Ya, nggak bisa kerja. Ya orang selalu ngomong, waduh Casemiro kan desain sama John Murtad. Ya setelah dibantai, nggak ikut preseason segala macam, awal season kita hancur. Benar nggak? Ini serius deh. Kalau gue bilang sih untuk ini kita harus walk away sih dari deal ini ya. Dan menurut gue juga signing pertama kita nggak harus seorang Mason Mount sih, nggak harus seorang midfield. Ya harusnya sih seorang striker ataupun seorang kiper yang di mana posisi itu jauh lebih penting. Dan gue selalu ngomong ini lah. Kalian ikut live streaming gue, kalian tahu semua point of view gue ya, kalian tahu semua pendapat gue. Ya Mason Mount bukan orang yang jelek, pemain yang jelek ya kan. Dia bakal bisa banget buat gantiin Sabitzer ya. Jadi bisa jadi nomor 10 ataupun gantiin Erikson. Tapi bukan posisi prioritas kita sih untuk bikin Manchester United naik level gitu loh. Bukan.
Jadi kalau emang seperti ini, gue sih oke-oke aja gitu loh kalau kita harus walk away dan langsung lanjut ke ya target selanjutnya siapa. Bener nggak? Entah kita coba fokus ke striker atau fokus ke kiper yang di mana De Gea sendiri juga udah pasti kemungkinan besar out gitu loh. Ya, ini udah makin ini sih. Kalau gue bilang makin ngelawak sih kita punya transfer hijau resi. Ya, bukan masalah kasih kesempatan, tapi ya masalahnya itu. Ini udah minggu ketiga John Murtad seharusnya dari awal udah tahu gitu loh. Feelingnya adalah Mason Mount nggak mau di deal di bawah 60. Ngapain lu ngabisin waktu counter 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 counter. Ya diawali dengan apa bid lawak 40 juta gitu loh, benar nggak? Itu awali dengan bid lawak 40 juta naik ke 50 gitu kan ya. Ya, yang gue bingung masih ada aja yang belain gitu loh. Gue bingung sih serius deh. Ya. Anyway, itu breaking news-nya. Kemungkinan besar ntar malam ya, hari jam ini hari Sabtu ya. Ntar malam kemungkinan besar gue bakal online ya, bakal live streaming ya untuk ngobrolin soal kinerja transfer lagi lah ya. Seperti biasa, kita kalau hari-hari biasa kita kawal. Kalau untuk weekend ya, Sabtu atau Minggu, kita bakal nge-recap lah ya, bakal melihat kinerja transfer kita dalam 1 minggu itu gimana gitu loh dan apa gitu harus kita ekspektasikan di minggu depan. Jadi ntar malam gue bakal live streaming ya, entah kemungkinan besar di pagi sih, kemungkinan besar setengah 9 sih karena abis itu gue mau main game. Jadi ya kemungkinan besar setengah 9 lah gue bakal live ya. Kita ngobrolin lagi lah soal ya what's next gitu loh di transfer Manchester United ya. Oke, gue mau down dulu. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.